Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik, siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya untuk Bapak Ibu Guru yang mendampingi putra-putri kita belajar pada hari ini, salam hangat dari saya, semoga dalam doa yang sama. Tentunya masih dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, pada hari ini kita kembali akan melakukan pembelajaran untuk persiapan UTBK SNBT 2025 dengan subtes pemahaman, bacaan, dan menulis. Kali ini saya akan hadirkan latihan soal karena tempo hari saya sudah menjelaskan teori-teori terkait dengan kalimat dan paragraf. Hari ini saya akan berikan kalian latihan soal atau simulasi. Jadi adik-adik harus sudah siap tentunya dengan melakukan perbanyak latihan mengerjakan soal-soal SNBT. Nomor 4. Paragraf tersebut sebenarnya terdiri atas dua. Ini namanya menguraikan adik-adik. Model soal penguraian paragraf itu juga dihadirkan baik di pemahaman, bacaan, dan menulis maupun di pengetahuan pemahaman umum, PPU. Nah, ini juga sudah membantu kalian memperkenalkan kalian juga soal literasi bahasa Indonesia. Literasi itu kan memang kita harus memiliki kemampuan menangkap ide, memahami isi materi secara keseluruhan, karena pertanyaannya itu akan seputar teksnya, baik itu informasi tersurat ada dalam teks atau informasi tersirat tersembunyi dalam teks. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi untuk mengalami paragraf kedua akan dipisahkan, diuraikan di kalimat keberapa, ya. Nah, apakah di kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, atau kalimat keenam, kalimat ketujuh, ya. Ini teksnya. Logikanya, pasti penguraiannya itu kita lakukan di tengah-tengah, ya, pasti. Karena setiap paragraf itu harus memiliki satu ide utama dan beberapa ide pendukung. 2 atau 3 ide pendukung. Ya, seperti itu. Jadi kalau 1 dengan 2 itu masih terkait, berarti dia masih ide pendukung, pun dengan kalimat ketiga ya, itu juga menjadi pendukung. Dan kalimat keempat. Kenapa kalimat keempat masih rangkaian dari paragraf pertama? Karena di kalimat keempat ini ada kata rujukan, yaitu ada kata hal itu terjadi. Berarti dia merujuk pada kalimat sebelumnya. Gitu ya. Jadi adik-adik cara menguraikannya itu lihat saja bagaimana korelasi, bagaimana hubungan antara kalimat sebelumnya. Ya, boleh juga kaitkan dengan kalimat setelahnya. Kalau masih ada keterkaitan, berarti kita harus mengambil kalimat setelahnya. Kalau sudah tidak, bisa menjadi awal yang baru, berarti itu bisa menjadi paragraf kedua. Seperti itu ya. Nah, hal itu terjadi, ya, itu juga rangkaian berarti terkait dengan kalimat sebelumnya. Nah, untuk kalimat kelima, ini sudah membahas awal yang baru. Kenapa? Karena keterampilan sosial mutlak diperlukan oleh setiap manusia. Mulai dari muatan nilai filosofisnya hingga konteks praktisnya. Ya, jadi ini 5 menjadi topik atau menjadi ide baru yang akan dijelaskan oleh ide pendukung setelahnya. Yaitu di kalimat ke-6. Keberadaan keterampilan sosial, ini kan membahas tentang tadi, tentang keberadaan keterampilan sosial yang dibahas di kalimat kelima. Yang tinggi dalam diri manusia memungkinkan proses interaksi sosial akan terus terjadi. Nah, berarti dia membahas. Ya, jadi seperti itu adik-adik cara menguraikannya. Ya, ingat, setiap paragraf akan memiliki satu ide utama dan beberapa ide pendukung. Ya, seperti itu. Dan ingat saja bahwa pemisahan terjadi itu kita lakukan di tengah-tengah, ya. Jadi ya kalau itu kalimatnya ada 8, berarti mungkin di antara 4, 5, atau 6 misalnya ya. Seperti itu pun juga kalau lebih dari situ. Berarti kita
pisahkan di kalimat kelima. Berarti jawabannya adalah Charlie di kalimat kelima untuk mengawali paragraf kedua. Ya, jadi model seperti ini menjadi tambahan lagi informasi adik-adik dalam menyelesaikan soal SNBT. Penguraian paragraf.